Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan belajar di kitab Roma pasal yang kedua. Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah bahas, tapi saya mau bahas lagi dalam sudut pandang yang berbeda. Karena firman yang kita ngerti, yang kita pelajarin, yang kita hidupin, firman itu akan memerdekakan kita. Akan membawa kita kepada kehidupan yang semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kita akan lihat di Roma pasal yang kedua, mulai yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Bapak Ibu, siapapun engkau orangnya, Alkitab katakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kadang kita ini merasa paling benar, kita ini merasa paling pintar, kita merasa paling hebat, kita merasa ngerti, kita merasa paling jago lah dibanding yang lain. Tiba-tiba itu kita ini gampang sekali merendahkan. Karena posisi kita merasa tinggi, kita merasa lebih pintar, punya gelar lebih tinggi, punya jabatan, punya kedudukan, punya pengikut, punya duit banyak, merasa kita ini lebih tinggi dari yang lain. Nah, kalau kita ini sudah merasa lebih tinggi dari orang lain, ujungnya apa? Gampang menghakimi, gampang merendahkan orang lain. Padahal kita ini nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Untuk apa kita menghakimi orang lain? Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan hak kita. Tapi secara daging seringkali kita ini terpengaruh untuk menilai orang lain, untuk melihat kelemahan orang lain, sehingga kita ikut-ikutan menilai dan melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan jadi bagian kita. Kita coba merendahkan orang lain, melabelin orang lain. Karena pengajaran kita paling bagus, kita bisa merendahkan orang lain. Uang kita lebih banyak, kita merasa sombong dan merendahkan orang lain. Kita merasa paling benar, merasa pintar, merasa hebat. Kalau sudah merasa, nanti ujungnya kita akan jatuh di dalam dosa. Kalau kita udah jatuh di dalam dosa, urusannya kita berurusan dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Kita nggak boleh menghakimi orang lain. Karena itu, hai manusia, siapapun engkau, juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Kita semua pernah punya kesalahan kok. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Kita tidak punya hak. Di Matius pasal yang ke-7 ayat pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimin. Kalau kita menghakimi orang lain, kita akan dihakimi. Apa yang kita perbuat, kita perlakukan orang lain suatu hari perlakukan terhadap kita. Makanya lebih baik koreksi diri, koreksi hati kita sendiri, belajar berubah terus, belajar berubah. Ini kita seringkali mengkoreksi pasangan kita, mengkoreksi pendeta kita, mengoreksi pendeta lain, mengoreksi orang lain. Kita sendiri jarang mengkoreksi diri sendiri. Kalau orang jarang mengkoreksi dirinya sendiri, ya merasa pinter, merasa benar, merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa, merasa semuanya. Dan ujungnya apa? Merasa di atas angin, tidak taunya malah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar kok. Tambah hari kita kenal Tuhan itu bukan tambah lebih hebat di pandangan orang. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal firman, semakin hati kita diubahkan. Semakin kita menjadi orang yang rendah hati, semakin kita memiliki kehidupan sama seperti Kristus. Tapi kalau kita ini merasa pintar, merasa hebat, merasa jago, dan kita menghakimi orang lain, kita merendahkan orang lain, kita nganggap orang lain tuh, aduh, bukan levelnya lah. Orang lain banyak kesalahannya, beda dibanding aku. Kita ini udah jahat loh di hadapan Tuhan. Harusnya semakin orang kenal Tuhan kan semakin rendah hati. Semakin orang kenal Tuhan, semakin memiliki karakter Kristus. Sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun gelar kita, sehebat apapun kekayaan kita, kita harus semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan malah sombong. Jangan mentang-mentang di atas angin terus kita bertindak semau kita sendiri. Menilai orang semau kita sendiri. Koreksi aja diri kita sendiri.
Semakin kita koreksi diri kita sendiri, semakin kita diubahkan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita menghidupin firman, hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hati-hati dengan cara pandang kita, hati-hati dengan cara penilaian kita, hati-hati dengan mulut kita, ucapan kita, perkataan kita. Jangan mudah memperlakukan orang lain, jangan mudah memperkatakan orang lain, jangan mudah menilai orang lain. Apalagi biasanya menilainya dalam sisi yang buruk, menghakimi. Oh salah dia, oh sesat dia, oh ngawur dia nggak benar. Padahal kita sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Karena banyak orang merasa benar menurut pandangannya sendiri, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Tuhan kan nilai sampai kedalaman hati kita. Sebenarnya yang kita perbuat ini benar belum sih? Semua yang sebenarnya yang kita lakukan ini berkenan belum sih? Sebenarnya tindak tanduk kita, perbuatan kita, ucapan kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan belum nih? Harusnya kan yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan kan harusnya menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Harusnya berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kelihatan baik di pemandangan kita. Kita seringkali merasa baik menurut pemandangan kita merasa baik menurut penilaian kita sendiri, kita merasa hebat menurut ukuran kita sendiri, kita merasa segala-galanya menurut cara pandang kita sendiri, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Belum tentu benar, karena seringkali orang benar menurut cara pandangnya sendiri, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Kita mau belajar terus setiap hari ini, semakin diubahkan. Kita kenal Tuhan, hati kita yang diubahkan. Kita belajar firman, hidup kita yang diubahkan. Semakin didapatin menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan sembarangan, bertindak sembarangan, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, menuduh. Itu sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau belajar, mengkoreksi hati kita. Saya sekarang lebih banyak koreksi hati saya sendiri. Benar nggak sih Tuhan? Semua yang ku perbuat, semua yang ku lakukan ini sudah berkenan di hadapan-Mu atau belum? Tuhan, sebenarnya hidupku ini sudah kau dapatin menyenangkan hati-Mu apa belum? Nah, saya seringkali mengkoreksi hati saya. Saya ingin didapati menjadi orang kesayangan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak ingin merasa diri saya benar. Saya nggak ingin merasa diri saya hebat. Saya nggak ingin merasa diri saya paling berkenan dan sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya ingin ngikutin cara pandang Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Kita harus belajar terus. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal dengan diri kita sendiri. Semakin kita kenal dengan kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Semakin kita ini belajar firman, semakin merenungkan firman, semakin ngerti kebenaran, kita semakin ngerti loh siapa diri kita. Siapa sebenarnya saya ini. Banyak kekurangan, kelemahan kita semakin kita kenalin. Semakin orang kenal Tuhan, semakin tidak mau menyombongkan diri. Nggak mau berkata sembarangan. Nggak mau bertindak sembarangan. Semakin orang kenal Tuhan, semakin dia menjadi orang yang diubahkan. Jangan kenal Tuhan hanya di mulut. Jangan hanya belajar firman, hanya memenuhi di otak, tapi nggak dihidupinnya, sehingga menjadi orang yang keras kepala dan sombong. Kita belajar firman, ketika firman yang kita pelajari dan kita hidupin itu merubah yang di dalam kita. Kita lanjutkan di ayat yang kedua. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung jujur atas mereka yang berbuat demikian. Orang-orang yang gampang menghakimi, pasti akan dihakimi. Apa yang kita perbuat suatu hari kita tuai, apapun itu namanya. Tindakan kayak apapun yang kita lakukan terhadap orang lain, pasti orang lain akan melakukannya terhadap kita. Jadi apa yang kita perbuat, orang lain akan perbuat terhadap kita. Hari ini harusnya kita semakin berbuat baik. Hari ini semakin kita harus menjadi berkat. Hari ini harusnya semakin kita bertindak hati-hati, semakin nyenengin hati Tuhan. Karena Tuhan akan melihat semua tindakan kita. Dan hukuman Allah itu pasti terjadi kok. Kalau orang berbuat jahat, ya pasti akan mengalami perbuatan jahat itu. Menikmatin perbuatan jahat itu. Kalau orang melakukan hal yang buruk, pasti dia akan menikmatin yang buruk itu. Makanya hari ini kita mau belajar hati-hati. Bertindak hati-hati dalam segala. Kita mau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan saja.
Amin. Di ayat yang ketiga, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Seringkali orang yang sering ngomong paling kencang, ternyata mereka yang melakukannya. Saya jadi teringat dengan apa yang dialami oleh perempuan yang kedapatan berzina. Padahal kalau perempuan kedapatan berzina, harusnya ada lakinya juga yang dihukum. Tapi yang diperhadapkan kepada Yesus hanya perempuannya saja. Semua orang dari muda sampai tua pingin melemparin batu, pingin mendapat pernyataan dari Yesus, orang yang kedapatan berzina ini harus diapakan. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Kalau engkau yang paling benar dan tidak pernah melakukan dosa, lemparkan batu dulu. Ternyata kenapa mereka nggak melemparkan batu? Orang yang paling tua pergi duluan, karena merasa paling banyak berdosa, paling banyak melakukan kesalahan, baru yang muda. Jadi artinya dia pingin melemparin batu perempuan itu, ternyata dia juga sendiri melakukan dosa. Seringkali kita ini lupa dengan kelemahan kita. Seringkali kita ini lupa dengan dosa yang kita perbuat. Kita lebih senang melihat dosa orang lain. Semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah bengkak masuk angin yang ada di depan mata kita seringkali lupa. Kita lihat, tidak terlihat. Kita suka melihat dan menilai kelemahan orang lain. Kita suka sekali ngomongin kekurangan orang lain, kejelekannya orang lain. Makanya hari ini bad news itu menjadi good news. Berita yang buruk itu menjadi berita yang banyak disenengin orang. Menjadi penghasilan yang paling banyak, menjadi trending. Kenapa? Bad news sangat menjadi good news. Nah, ini yang udah salah. Jangan sampai kita ini ikut-ikut nimbrung seperti orang dunia. Kalau kita melihat orang kesalahan orang itu, kalau kita diberikan kesempatan untuk ngomong empat mata negur, punya akses seperti itu, tegur, nasihatin. Tapi kalau kita tidak punya akses untuk negur atau ngomong empat mata, lebih baik kita doakan. Doakan, biar Tuhan yang urusin. Apalagi yang punya kesalahan itu hamba Tuhan. Doakan aja, serahin sama Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan. Namanya juga hamba Tuhan. Tapi kedagingan kita seringkali kepo, ngomong, nyebarin berita, jadi biang gosip. Karena kita merasa paling benar. Karena kita ini merasa paling hebat. Hati-hati kalau kita sudah merasa hebat, merasa benar, nah kita coba merendahkan orang lain. Bapak Ibu, kita nggak punya hak untuk menghakimi dan merendahkan orang lain. Kita koreksi hati kita sendiri, kita berubahlah. Kita nggak dipanggil untuk merubah orang kok. Kita ini dipanggil untuk menjadi serupa segambar dengan Kristus, bukan untuk merubah orang lain. Dengan kita omong-omongin kelemahan orang lain, kita posting di media sosial, kita gembor-gemborkan di YouTube dan lain sebagainya, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain. Apa orang itu berubah? Tidak berubah. Justru kita malah jatuh dalam dosa. Bayangin, kita seringkali ngumbar berita busuk, berita bohong tentang kelemahan orang lain. Kita jelek-jelekin, kita sendiri jatuh dalam dosa. Yang kita omongin tiba-tiba dia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dia bertobat. Kita yang binasa, dia yang diselamatkan. Makanya harus pakai hikmat pengertian. Supaya semakin hari kita ini semakin diubahkan Tuhan. Amin. Sekarang kita akan lihat lagi di ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ini yang beberapa hari ini yang saya bahas. Bapak Ibu, kalau engkau sedang melakukan dosa, sombong, berlaku, angkuh, susah ditegur, susah dinasihati, hidup dalam perzinahan, hidup dalam perselingkuhan, hidup dalam kenajisan, hidup nipu orang, hidup bejat kelakuannya, rusak, dan sampai hari ini engkau melakukan dosa, dan ternyata sampai hari ini engkau masih tetap diberkati. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya kelihatan baik-baik saja. Dengerin baik-baik. Tuhan masih nunggu dengan kemurahannya untuk engkau bertobat. Tunggu engkau bertobat. Ditunggu Tuhan sampai engkau balik sama Dia. Makanya kau dengar firman ini, ambil keputusan untuk berubah. Karena kemurahan Allah tujuannya untuk menuntun kita kepada pertobatan. Kalau sampai hari ini belum ada penghukuman, artinya Tuhan masih berikan kebebasan. Tuhan masih berikan kemurahan.
Tuhan masih berikan kasih karunia, menunggu kita untuk bertobat dan balik sama Tuhan. Amin. Di ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu, engkau yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri, dan pada hari mana waktu murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tapi kalau engkau sudah melakukan dosa pelanggaran, tetap melakukannya, tetap berbuat terus, tidak mau berubah, kamu menimbun murka loh. Seperti yang kemarin kita bahas, sampai ditunggu cawan murka itu penuh. Cawan murka itu penuh. Nanti kalau kejahatanmu sudah genap, ujungnya engkau akan menerima murka dan hukuman Allah. Sebab upah dosa adalah maut. Hari ini dengar firman ini, berubah, bertobat. Tinggalkan semua kejahatan, tinggalkan semua kemunafikan, tinggalkan semua kepalsuan. Mulai berjalan dalam kekudusan, mulai hidup benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau tetap melakukan dosa terus, melakukan dosa terus, melakukan dosa terus, dan masih baik-baik saja, artinya masih ada kemurahan Tuhan. Tapi engkau menunggu sampai cawan murkamu penuh, dan engkau menimbun dosa, ujungnya engkau akan mengalami murka Tuhan. Kamu timbun murka Tuhan terus-terusan dengan perbuatan jahat. Terus setiap hari melakukan terus, tidak mau bertobat. Karena kekerasan hatimu, karena kedegelian hatimu. Nanti tunggu waktunya, engkau akan menimpa upah yang setimpal. Karena Allah adalah adil dan hukumannya akan dinyatakan. Di ayat yang ke-6, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan ini, suatu hari kita akan terima upahnya. Baik perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah. Tidak ada yang terluput satupun dari kehidupan kita. Kita akan terimanya. Di bumi ini atau di setelah kehidupan yang kekal. Makanya hari ini hati-hati dengan sikapmu, tindakanmu. Terus kita lanjutkan lagi. Ayat yang ke-7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebinasan. Orang yang tekun berbuat baik sampai hari ini, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup nyenengin hati Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Suatu hari, dia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Orang yang hidupnya jahat, busuk hatinya, kelakuannya jelek, suatu hari dia akan terima murka Tuhan. Ayat yang ke-9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Bapak Ibu, orang yang hidupnya berbuat jahat, dia akan menerima kesesakan. Dia akan hidup menerima murka Tuhan. Tinggal tunggu waktu saja. Baik orang yang kenal Tuhan maupun orang yang kenal Tuhan. Kalau engkau perbuatanmu jahat, suatu hari engkau akan mengalami murka Tuhan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat pada kebenaran, melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi, dan yang orang Yunani, artinya orang yang baik, orang kenal Tuhan atau orang yang tidak kenal Tuhan. Kalau engkau hidup dalam kejahatan, engkau akan terima upahmu. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Ini perbuatanmu baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nyenengin hati Tuhan, baik orang yang Yunani maupun orang Yahudi, baik Israel secara rohani maupun Israel secara jasmani. Mereka akan terima kebaikan dan kemurahan Tuhan. Keputusanmu hari ini apa di hadapan Tuhan? Sebab Allah tidak memandang bulu. Semua orang akan dapat hukuman yang setimpal. Tambah hari tambah berjalan nyenengin Tuhan saja, bukan yang lain. Gak ada yang harus kita kejar dalam dunia ini. Hanya nyenengin hati Tuhan kok. Kalau kita kejar semuanya dan kita kehilangan Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Hari ini kita mau belajar terus menjadi orang kesayangan Tuhan. Amin. Menjadi orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang yang menyenangkan hatinya, menjadi orang yang mempermuliakan namanya. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan untuk hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih kami belajar firman-Mu, terus ubahkan kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Terus Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, anugerah-Mu, kemurahan-Mu, supaya kami berjalan dalam kekudusan kesucian, dapatin kami jadi orang kesayangan.
Berkati setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkat-Mu kepada mereka berkelimpahan. Anugerah-Mu melimpah-limpah. Berkati tanpa terkecuali sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Tuhan berikan mujizat kesembuhan, tanda-tanda ajaib terjadi dalam hidupnya. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu. Imafuna dalam
Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Berembus dengan kuasa-Mu, buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu semua. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Nah, ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore.
dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sanggal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan. Tuhan tetap baik.
Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula. Khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.